suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan membaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin tidak kebetulan sabda Tuhan ini disampaikan pada saat ini Presiden Prabowo dan wakil lantik jadi presiden. Kok pas ya? Sabda Tuhan juga mengenai tujukan kepada para murid yang saat itu ya rasul ditujukan ya terutama kepada para pemimpin jemaat, juga pemimpin masyarakat. Sabda Tuhan masih mengena kepada para pemimpin kita dan pada pemimpin pada umumnya ya. Jadi pemimpin biasanya ya tidak melayani pada rakyatnya, tapi minta dilayani. Kita dengar wakil presiden juga punya staf khusus dan mengangkat banyak menteri-menteri, wakil menteri
menteri pun tidak sedikit orang yang hatinya tidak nyaman karena presiden dan wakil presiden yang baru dilantik. Tetapi sebagai anggota gereja kita doakan dan wakil presiden dan para menteri, para pembantu-pembantunya supaya diberi rahmat kebijaksanaan, menyejahterakan rakyat, bono komune, artinya untuk kesejahteraan bersama, rakyat tanpa membeda-bedakan. Itu tujuan kita berpolitik, gereja mengajarkan bono komune, kesejahteraan bersama. Komune ya kemudian dari kata komunis, komunis artinya umum. Tapi biasanya untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya, itu para pemimpin kita. Rakyat tidak dilayani, tidak diperhatikan kesejahteraannya, seperti pengalaman-pengalaman tahun-tahun kemarin, kita tahu Pak Presiden memilih banyak menteri, wakil menteri, ada yang memberi kritik, membentuk pemerintahan atau mencari panitia 17-an. Karena begitu banyak menteri, banyak wakil menteri, semua ikut pemerintah negeri ini. Tapi kita rakyatnya yang membayari mereka. Nanti pajak-pajak akan ya, dan berbagai pajak akan muncul. Kita membiayai para pemimpin-pemimpin kita. Gak usah pemimpin yang jauh-jauh juga, maaf, pemimpin polisi, pemimpin TNI yang rumahnya megah, yang itu yang membiayai kita. Kalau tidak ada uang, pajak ya jual apa yang kita punya. Sekarang baru viral, pasir dijual. Negara Singapura tambah besar, pulau-pulau kita lenyap hilang. Untuk membiayai pemimpin-pemimpin kita. Maka ya kita doakan supaya presiden dan para menteri-menterinya sungguh pikirkan kita seperti sabda Tuhan. Para penguasa bangsa-bangsa menindas, berbuat kekerasan, berbuat apa saja. Tapi kamu, murid yang dekat sama Tuhan, Yakobus, Yohanes, dan Petrus tidak disebut ini. Yakobus, Yohanes, Tuhan, aku kalau Tuhan jadi penguasa, Mesias, Ratu Adil, aku jadi menteri utama, duduk sebelah kanan kiri. Seperti menteri-menteri yang diangkat sekarang. Supaya nanti aku mendukung panjenengan supaya jadi menteri, ini menteri dan diangkati semua. Jadi menteri. Tapi Tuhan mengatakan, kamu jadi pemimpin tetapi bukan menindas, bukan memeras. Hendaknya kamu melayani, jangan minta dilayani. Dan keinginan berkuasa itu kodrat kita manusia. Tetapi kodrat manusia itu kan seperti binatang politikus. Artinya homo politikus. Jadi yang punya kuasa seperti binatang. Kebanyakan manusia, aku menjabat penguasa tapi harus mengalahkan yang lain. Aku sukses tetapi harus menindas yang lain. Itu perlu diatur. Seperti nafsu-nafsu yang lain yang kita punya. Itu perlu diatur, kalau tidak
hidup kita ya seperti itu, serakah. Hidup kita enggak karu-karuan, maka perlu diatur, ditertibkan. Ini musim kemarau, sudah mau masuk musim hujan, kita kekeringan saat ini, sebentar lagi akan berita banjir di mana-mana. Tapi kadangkala pemerintah membuat bendungan-bendungan supaya banjir itu tidak menghancurkan semuanya, maka dibuat bendungan. Maka kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memberi bendungan-bendungan itu. Memberi ajaran-ajaran, petuah-petuah. Kalau kamu ingin menjadi yang nomor satu, hendaknya menjadi pelayan. Dan itu tidak mudah, karena dunia ingin aku nomor satu. Dunia aku ingin menindas. Dunia ingin aku memeras. Dunia ingin melenyapkan yang membuat saingan aku. Dengan cara apa saja. Dan Tuhan mengajarkan kita bukan orang-orang dunia, meskipun kita masih di dunia, tapi kita anak-anak Tuhan. Maka mari kita seperti Tuhan, kita menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang sungguh melayani. Kita berterima kasih kepada kunjungan Bapak Paus Fransiskus, itu sungguh melayani itu orang lain menjadi subjek, bukan aku ya. Banyak orang kalau aku punya jabatan, maaf ya, teman-teman saya juga romo-romo paroki kalau punya jabatan, kadangkala dia seperti raja ya. Ini aku subjeknya, harus izin aku, harus ini. Ya kita doakan para romo paroki yang bersikap demikian. Otoriter, tidak mau mendengarkan, minta dihormati, dilayani, kalau tidak marah. Itu tidak Kristiani. Meskipun romo ya, tetapi tidak Kristiani. Tetapi Tuhan ingin supaya seperti Tuhan Yesus ajarkan, aku menjadi objek, bukan subjek, bahkan objek penderitaan. Asalkan disadari secara tulus. Itu pemimpin yang hebat. Seperti Bapak Paus sudah umur tidak muda lagi, berjalan susah, mau datang ke Indonesia, duduk lama di negara tropis yang panas. Dia memakai mobil yang dipunyai romo-romo paroki di sini itu Innova. Duduk di depan, hanya biar bisa menyapa, supaya mereka umat Katolik bahagia. Kepemimpinan semacam itu. Aku sakit, aku menderita, tetapi orang lain sesamaku bahagia. Bagaimana saya harapkan suami, istri, aku menderita biar istriku, suamiku, anak-anak bahagia. Tidak, aku yang bahagia, aku yang harus dihormati, aku yang... Itu apa bedanya dengan para pemimpin-pemimpin? Tapi Yesus memberikan tipe pemimpin yang sungguh melayani. Aku bukan menjadi subjek yang harus dilayani, dihormati, tapi aku menjadi objek, menderita, artinya pengorbanan. Dan diberi contoh Yesus mati, disalib, dia mengorbankan diri. Dengan apa? Dengan sadar. Yesus bisa melarikan diri. Yesus bisa pergi, gak usah ke Yerusalem. Tapi dia dengan sadar, aku mau menyelamatkan, menebus umat manusia, meskipun aku hancur. Dan itu hanya perlu kesadaran, ketulusan, dan mohon rahmat Tuhan.
supaya kita mampu punya sikap demikian. Hari ini hari misi, juga minggu misi. Minggu misi. Dan saya ingat kalau hari minggu misi kita ingat Santo Franciscus Xaverius. Kita harus bersyukur Santo Franciscus Xaverius dari Spanyol atau Portugal datang ke India, ke Asia, Maluku, Malaka, semua dulu Katolik. Bung VOC datang, yang VOC bukan Katolik, Protestan. Semua dipaksa jadi Kristen Protestan. Franciscus Xaverius, Bapak Ibu kalau masuk gereja katedral dan umat tidak tahu ya. Dulu yang datang di sini ya murid-murid Santo Franciscus dan Ignatius, para Romo Serikat Yesus. Sini Santo Franciscus, sini Santo Ignatius kalau masuk gereja katedral. Dan Santo Ignatius, temannya Santo Franciscus mengajarkan, jadilah pemimpin dirimu sendiri. Maka para pengikutnya, para Romo-Romo Yesuit itu pimpin untuk dirinya sendiri. Mereka jadi misioner-misioner yang hebat, yang luar biasa. Cina, di Indonesia, di India. Karena mereka menjadi pemimpin dirinya sendiri, yang memimpin ya pegangannya sabda Tuhan, memikirkan orang lain. Aku berani hancur supaya gereja berdiri, nama Tuhan yang nomor satu. Ada muncul AMDG, Ad Mariam Dei Gloriam. Ada kata itu IHS, itu dari murid-murid Santo Franciscus. Di sana ada keselamatan. Gak usah disuruh kamu harus jadi pemimpin, tidak. HS in hoc salutem, AMDG Ad Mariam Dei Gloriam, aku akan berkorban di sana, mati di sana demi kemuliaan Tuhan. Artinya memikirkan keselamatan orang lain, IHS in hoc salutem. Artinya untuk memuji memuliakan Tuhan, bukan memuji memuliakan aku sebagai pemimpin. Doakan Pak Jokowi yang masa awal-awalnya hebat ya, tapi masa-masa selesai ini banyak yang dibully ya. Karena mungkin mementingkan dirinya, mementingkan keluarga. Dan gereja Katolik mau dihancurkan, hancurkan dulu Romo-Romo Yesuit. Kita tahu kemarin sebelum Presiden Romo Magnus Suseno, itu seorang Romo Yesuit, bagaimana dia berani memberi kesaksian. Dia tidak disuruh oleh pimpinannya, tidak disuruh oleh uskupnya. Aku pemimpin diriku sendiri. Maka dia menjadi nabi, katakan kebenaran seperti bacaan pertama tadi. Karena aku memimpin diriku sendiri, dan diriku sendiri tentu yang baik ya, mengatur, disiplin, tertib. Karena Tuhan hadir di dalam diriku, ku dengarkan suara Tuhan. Dan untuk itu dia berani mengatakan A, B, B, meskipun dikecam oleh banyak orang, juga oleh orang-orang Katolik sendiri. Tapi itulah kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah dalam minggu misi ini Anda menjadi pemimpin diri Anda sendiri. Dan diri sendiri, Tuhan hadir di dalam diri kita. Yang memimpin Tuhan, tetapi ya diriku yang hadir, Tuhan hadir dalam diriku. Kita mendengarkan sabda Tuhan seperti sabda Tuhan. Kalau kamu menjadi pelayan, menjadi pemimpin, jadilah pelayan orang yang, wah, itu menjadi pegangan. Aku memimpin diriku, aku ingin menjadi
silahkan menjadi pemimpin politikus, jadi pemimpin bupati, lurah, atau presiden, atau di kantor, di kampung. Tetapi prinsipnya, aku melayani demi kemuliaan Tuhan, demi kesejahteraan bersama. Lalu aku memimpin diriku, melayani istriku, suamiku, anak-anakku. Kalau punya prinsip demikian, hidup itu indah. Karena saling memperhatikan satu sama lain, rendah hati satu sama lain. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudariku, untuk mengakhiri renungan khotbah, maaf agak panjang. Mari kita sekarang, orang tidak suka kan kata pengorbanan, akan kata silih. Silih itu aku menderita, aku mati raga, aku puasa. Karena suamiku gak karu-karuan, karena istriku gak karu-karuan, karena anak-anakku gak karu-karuan. Aku gak bersalah, tetapi orang lain yang bersalah. Biar aku menanggung dosa-dosanya. Itu akan hebat. Dan kita akan menyelamatkan suamiku, istriku, anak-anakku, atau siapa saja. Kalau aku menyadari biar aku menderita, supaya mereka diselamatkan jiwanya, artinya supaya mereka bahagia. Marilah dalam minggu misi ini kita mohon rahmat, supaya kita menjadi pemimpin diri kita sendiri, dan kemudian mempunyai prinsip untuk rendah hati, melayani, karena di situ kita akan menjadi tangan-tangan Tuhan, menjadi berkat kehadiran kita kepada semua orang. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbariman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah,